Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Sebenarnya, operasi hitung perkalian, pecahan dan pembagian bentuk aljabar ini pada prinsipnya cara penghitungannya sama dengan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan yang sudah pernah kita pelajari di bab 1. Nah, jadi yang pertama kita mau belajar tentang operasi hitung perkalian pecahan bentuk aljabar terlebih dahulu. Nah, ini rumusnya. Rumusnya hampir sama kan dengan yang kita pelajari di bab 1 sebelumnya, yang mana A per B dikali P per Q sama dengan A dikali P per B dikali Q, yang dimana pembilangnya kita kalikan dengan pembilang, penyebutnya dikalikan sesama penyebut. Nah, jadi hasilnya adalah AP per BQ. Ingat, yang di atas ini adalah pembilang, kalau yang di bawahnya adalah penyebut. Nah, untuk memahami tentang operasi hitung perkalian pecahan bentuk aljabar, kita masuk ke contoh ya. Jadi ini misalkan ada soal 2 per 3B dikali A per 5. Nah, tadi kan kita sudah tahu tuh, kalau rumus dari operasi hitung perkalian pecahan bentuk aljabar itu, rumusnya yang ini. Pembilang harus kita kalikan dengan pembilang, penyebutnya harus kita kalikan dengan penyebut. Jika kita implementasikan ke nomor 1, maka 2 dikali A per 3B dikali 5. Maka hasilnya adalah 2A per 15B. Nah, 3 dikali 5, 15. Habis itu dikalikan B, hasilnya 15B. Oke? Nah, kemudian kita masuk ke contoh 2. Misalkan nih ada soal 3Y pangkat 2 per X pangkat 2 dikali 2X per 9Y. Nah, ini kan perkalian pecahan bentuk aljabar kan? Cara menyederhanakannya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadinya berapa? 3Y pangkat 2 dikali 2X per X pangkat 2 dikali 9Y. Berapa hasilnya? Hasilnya sama dengan 3 kali 2, 6. Ini ada X. Ini ada Y pangkat 2. Jadinya hasilnya 6X Y pangkat 2 per 9X pangkat 2 Y. Nah, apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar kan tentang pembagian bentuk aljabar. Jadi prinsipnya sama. Nah, kemarin itu kan kita bisa diuraikan. Nah, 6 bagi 9 berapa ini kalau disederhanakan? Kalau kita kemarin kan pakai sistem coret ya enggak, atau sistem tombak. Nah, jadi 6 ini 6 dengan 9 bisa kita bagi 3. Ini hasilnya 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadinya 2 per 3. Ini X ini bisa dicoret kan? Nah, X-nya habis yang di atas, sisa X yang di bawah. Nih Y-nya kan tadi nih bisa dicoret. Ini sisa berapa nih? Sisa 1, karena nih kan Y-nya ada 2. Y pangkat 2 kan berarti Y dikali Y. Oke? Nah, berarti hasilnya 2Y per 3X. Apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Oke? Oke, Kak. Nah, oke. Jadi nomor 3, misalkan ada soal 3 per 2X dikali buka kurung 2X ditambah 2 tutup kurung per 2. Ini. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang perkalian distributif. Apakah ada yang masih ingat? Oke, kita tulis dulu ya. Tadi apa tadi? Kalau misalnya kita menemukan bentuk perkalian bentuk pecahan seperti ini, maka pembilangnya harus kita kalikan dengan pembilang. Berarti 3 dikalikan 2X ditambah 2 per 2X dikali 2 sama dengan
Nah, minggu sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang perkalian sifat distributif, yang mana kalau misalkan ada bentuk yang dalam kurung ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Oke, tidak bisa langsung dihitung. Jadi 3 dikali 2x, nah ini cara yang distributif yang kemarin. Jadi diingat kembali ya perkalian sifat distributif. Nah, jadi 3 dikali 2x hasilnya 6x. 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi 6x tambah 6 per 2x dikali 2 sama dengan 4x. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Bisa. Caranya adalah dengan pemfaktoran. Minggu lalu kita sudah pernah belajar pemfaktoran kan? Nah, ini 3x tambah 3. Nah, 4x. 4 sama 2 ini bisa dicoret. Nah, jadi hasilnya 3x ditambah 3 per 2x. Nah, setelah itu kita lanjut ke operasi hitung pembagian pecahan bentuk aljabar. Jadi, rumus pada operasi hitung pembagian pecahan bentuk aljabar ini pada prinsipnya sama dengan operasi hitung pembagian pada pecahan. Cuman ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di sini kan, nah, jadi begini. Rumusnya adalah A per B dibagi P per Q. Itu sama dengan A per B dikali Q per P. Jadi kalau misalkan pada ini pembagian, itu bisa menjadi kali, tapi angka atau variabel yang di sini dibalik. Oke? Pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Makanya Q yang di bawah menjadi Q di atas, P-nya menjadi bawah. Makanya A per Q per BP. Contoh, kita masuk ke contoh. 2 per 3B dibagi A per 5. Cara menghitungnya adalah, ingatlah kalau misalkan pembagian itu harus dibalik. Nah, kita tulis dulu. Jadi 2 per 3B dikali 5 per A. Nah, ingat ya, kalau pembagian itu bisa menjadi perkalian asalkan yang di sebelah sininya harus dibalik. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, kalau sudah menjadi perkalian kayak gini, langsung aja kalikan seperti operasi hitung perkalian pecahan bentuk aljabar, yang dimana pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut, harus sama. Atas dikalikan sama yang atas, bawah harus dikalikan dengan yang sama di bawah. 2 dikali 5 terus per 3B dikali A sama dengan 2 dikali 5 hasilnya 10 per 3B dikali A sama dengan 3AB atau 3BA, sama aja. Nah, apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa. Nah, makanya pecahannya sampai sini saja.